kita buat script VM baru. Karena di sini kita ngebuat dynamic OSPF dan routing statiknya kan. Maka kita bikin namanya dynamic OSPF dan routing static. Nah, kita tambahin node-nya itu mikrotik ya kan. Kita bikin tiga router ya, karena kita kan mau menggunakan routing. Kalau menggunakan 2 doang tuh agak susah dipraktekinya gitu, enggak real device. Oke. Kita bikin 3. Oke, nah di sini kita koneksi ya kan. Kita nyalain 3-3-nya, terus kita tambahin ya, masing-masing PC masing-masing router mempunyai satu PC ya kan. Kita tambahin pakai VPCS saja yang enteng. Kita tambahin 3 ya kan. Sini tambahin, kita konekin atas, kita konekin lagi di ether 2 ya kan. Kita konekin lagi di mikrotik 3. Nah, kita di sini nyalain 3-3-nya. Lalu kita buka ya, di sini 1 VPC 4, kita buka lagi VPC 5, VPC 6. Kita buka mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3. Nah, lalu kita konfigurasi masing-masing IP address-nya nih. Pertama loginnya admin, passwordnya nggak ada ya kan. Kita enter admin, enter. Nah, kita nih disuruh pakai melihat license dari mikrotik hari ini, kita nggak perlu lihat, kita klik N. Nah, untuk Pinet Lab untuk pakai mode mode HTML console ini dia agak ngebug ya. Kalau kita enter itu dia nggak bakal keluar apa-apa gitu, maksudnya agak nge-stuck. Nah, kita exit lagi, terus kita buka lagi. Nah, bisa begitu. Nah, kalau kita sekarang enter udah jalan. Nah, selanjutnya kita bikin IP address ya. IP address untuk ke bawah kita bikin 192.168.1.1 ya kan, interface ether 2 interface config-nya IP address add address 192.168.1.1/24 ya kan. Nah, habis gitu kita buat interface-nya ini ether 2 ya kan. Nah, kita coba bikin di VPC 4 ya kan, IP 192.168.1.2/192.168.1.1 ya kan. Nah, kita coba ping dari VPC ke mikrotik apakah reachable ya kan. Kita ping 192.168.1.1. Nah, ini reachable, jadi dia udah connect antar mikrotik 1. Selanjutnya kita bikin IP yang samping nih. Oke, fungsi routing sendiri adalah kita goalsnya adalah dari VPC 6 ke VPC 5, VPC bisa juga ke VPC 4 gitu. Jadi kita bikin masing-masing routing dari mereka gitu. Kita coba ping 192.168.2.1. Nah, ini nggak bisa. Terus 1.1 ini juga nggak bisa ya kan. 1.2 ini juga nggak bisa gitu. Nah, supaya bisa kita harus menggunakan routing. Kita bisa bikin pakai routing static ataupun dynamic. Kita pertama kali gunain routing statiknya dulu nih ya. Cara routing statik gampang banget, IP root ya kan. Misalnya kita pengen ke 192 IP root, coba kita lihat add. Oh iya. Destination address-nya kita pengen kemana nih. Misalnya dari mikrotik 1 kita pengen ke 192.168.1.1 ya kan, 2.0/24. Terus lewat mana nih gateway-nya, kita arah sebelahnya nih, arah mikrotik 2 yang ether 1, berarti 10.0.2. Habis gitu kita pengen ke arah 3.0 si klien si VPC 6 ya kan, berarti kita tetap lewat 10.0.2 juga kan, berarti kita tambahin juga. Nah, ini kan ada kabelnya, ini ada 10.0.05 kan networknya. Nah, kita juga tambahin lewatnya 10.0.2 juga. Berarti di sini 10.0.05/30. 4 ya, karena networknya.
Nah udah, nah ini udah terbentuk routingannya nih. Nah karena ping itu bolak-balik, maksudnya routing juga bolak-balik. Jadi di sini udah tahu, tapi di sana nggak tahu gitu. Jadi kita harus bikin di semua device gitu. Nah berarti jalan ping 12. Nah ini udah jalan ya, 12 dan 11 udah jalan. Itu tadi kesalahan di IP-nya. Ini routing, berarti routing dari sini ke sini udah bisa juga nih 6. Kita coba cek 1, coba 11 VPC 6. Oh 6 belum, 6 karena di ujung ya. 22 dia udah jalan. Kita lihat 21 juga udah jalan. Kita 11 udah jalan, 12 udah jalan. Nah selanjutnya kita mikrotik 3 nih yang tadi. Nah harusnya ini udah jalan nih dia di VPC 6. Tas 5 jalan. Coba kita ping 198.11 jalan, 12 jalan, 21 jalan, 22 pun juga jalan. Jadi ini adalah hasil konfigurasi dari static root ya. Nah misalnya kalau ini kan agak ribet ya, masukin apa routing gitu. Nah untuk mempermudah ada namanya dynamic OSPF. Nah untuk routing dinamis sendiri, pada routing dinamis itu routing table-nya nanti akan berubah mengikuti jaringan kita. Untuk kali ini kita menggunakan jenis OSPF. OSPF sendiri memiliki kepanjangan dari Open Shortest Path First, yang mana fungsinya akan mencari tutur terdekat untuk lalu lintas data. Untuk konfigurasinya akan seperti berikut ini. Nah ini error semua nih. Nah sekarang kita melakukan konfigurasi OSPF nih. Gampangnya yaitu dia bikin instance-nya dulu nih, routing ya kan, routing habis gitu OSPF ya kan, kita bikin areanya udah ada biasanya. Kita tinggal tulis networknya aja kok. Networknya di sini ntar langsung jalan ADD ya kan. Kita tambahin di sininya areanya backbone ya kan. Terus habis gitu kita tulis networknya nih. Networknya berapa nih? Ini kan misalnya mikrotik 1 nih, dia networknya ada 198.1.0 dan 110.00/30. Berarti kita tulis 198.1.0/24 dan di sini kita taruh IP-nya 10.000/30. Udah gini dong, udah jadi. Tinggal sebelahnya nih routing OSPF ya kan, habis gitu network. Terus habis gitu kita add, kita tambahin ya kan, areanya kita tulis backbone. Habis gitu kita tulis networknya itu kita bisa lihat nih di mikrotik 2 ada 10.000/30, ada 10.000/430, yang kanannya ada 192.168.2.0/24. Nah selanjutnya kita samain lagi nih routing OSPF, bukan routing OSPF area ADD network. Ini dulu area, kita tulis area backbone, bukan area ID, area sini network ADD area backbone. Habis gitu kita tulis networknya nih 198.330/24, satu lagi 10.005/30. Dan ini harusnya udah jadi ya. Cara ngeceknya gimana? Ngeceknya gampang banget, routing OSPF neighbor print. Kita lihat nih. Nah, ini udah ada nih, masuk nih.
tetangganya yaitu 10.0.02 nih, atau simpelnya nih aja lah root IP root print ya kan, kita lihat. Nah, ini kita udah lihat nih ADC ya kan. ADO artinya Active Dynamic OSPF ya kan. Kalau ADC Active Dynamic Connected gitu. Ini kita udah dapat nih tabel informasi dari OSPF. Nah, kita lihat juga di sini nih IP root OSPF. IP root print. Nah, kita bisa lihat juga di sini udah ada. Kita tulis lagi IP root print. Nah, di sini semua udah ada nih. Ya udah, kita coba konekin 2.1 jalan ya kan, 2.2 jalan, 3.1 jalan, 3.2 juga jalan. Di sini juga kita cobain 1.1 jalan ya kan, 1.2 jalan ya kan, 3.1 jalan, 3.2 jalan. Di sini kita cek juga ya kan, 1.1 jalan, 1.2 jalan, 2.1 jalan, 2.2 jalan. Nah, itulah penjelasan singkat tentang static root sama si OSPF gitu.